Masih dalam Solusi Untuk Sehat bersama ATF G8 dan kami masih mengundang Anda di segmen terakhir ini pemirsa di 02718575555. Silakan Anda bertanya dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bertanya kepada Pak Anton. Baik Pak Anton, untuk terapi satu orang itu biasanya butuh waktu berapa lama? Iya, untuk terapi ATF G8 untuk satu orang itu biasanya antara 45 menit sampai 60 menit. Jadi walaupun penyakitnya satu, penyakit dua, atau misalkan borongan, dulu kita punya misalnya sampai keluhannya 10 gitu ya, pun tarifnya kita tidak berubah gitu. Jadi yang kita tarifkan adalah waktu terapinya. Jadi memang kadang-kadang memang ada yang pasien tidak puas gitu ya. Terutama yang biasanya pasien yang stroke gitu ya. Dia pengen 2 jam tapi tolong waktu bookingnya tolong bilang 2 jam gitu ya. Jadi nanti tarifnya pun dikali 2 gitu ya. Iya, baik. Sudah ada telepon dari Jajar. Selamat malam. Bapak apa Ibu Tri? Halo. Halo, Bapak Tri, selamat malam. Pak Tri, Bu. Iya, Pak Tri, di Jajar silakan. Iya, monggo, Pak. Saya pernah dengar ada posisi-posisi tertentu untuk mencegah terjadinya serangan asma. Oke. Coba mungkin Bapak bisa menerangkan ini. Makasih. Ya, cukup Pak Anton. Cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Tri dari Jajar. Posisi-posisi tertentu untuk mencegah asma itu maksudnya gimana nih? Saya kurang tahu ya Pak. Jadi kalau yang mengenai posisi, jadi kadang-kadang memang setahu saya untuk menghindari kekumatan asma itu adalah pertama menghindari dingin. Kedua atau menghindari pencetus asmanya. Kadang-kadang ini alerginya terhadap apa gitu. Misalkan alergi terhadap debu, berarti harus menghindari debu. Atau misalkan pencetus asmanya misalkan karena makan seafood atau udang gitu. Itu menghindari makan udang gitu. Jadi hindari pencetusnya, bukan karena posisi apa. Saya kurang tahu apakah posisi tidurnya, apa posisi dalam beraktivitas, tapi kadang-kadang juga aktivitas terlalu lelah gitu kadang-kadang bisa menimbulkan kekumatan gitu, yang kumatnya asma gitu. Jadi mungkin kalau posisinya mungkin saya kurang tahu, cuma silakan dengan terapi ATF G8 banyak terbukti yang istilahnya sembuh dengan asma. Bahkan kita punya pasien yang istilahnya paling ekstrim gitu ya, kita punya penyakit pasien asma dalam 1 tahun dia bisa sampai 3-5 kali ke rumah sakit saking parahnya gitu ya. Tapi dia bandel juga gitu, udah tahu asma tapi merokok juga gitu. Nah, masih muda Pak Anton? Udah di atas 40 tahunnya. Cuma kebetulan mantan atlet juga gitu ya. Cuma nanti dia akhirnya diterapi dengan ATF G8, bahkan katanya walaupun udah mantan atlet, dia setelah diterapi ATF G8 seperti kayak doping gitu ya. Mainnya bagus gitu ya, dan tidak perlu bolak-balik masuk ke rumah sakit lagi. Sampai dia juga cerita saking seriknya masuk rumah sakit udah nggak ada yang nengok lagi kalau yang dia masuk ke rumah sakit. Gitu ya. Tapi dengan ATF G8 dia bisa sembuh tuntas dari asmanya. Sembuh tuntas, tapi yang saya sesalkan dia merokoknya masih jalan terus gitu. Gitu ya. Iya, baik. Dari dengan terapi yang tadi 1 jam tadi ya Pak Anton. Pak Anton kan menyarankan untuk 1 jam. Kemudian ada pasien-pasien yang dia nggak puas, dia ingin nambah jadi 2 jam. Apakah itu nanti efeknya tidak terlalu istilahnya kalau minum obat terlalu keras gitu? Betul. Jadi memang untuk yang penyakit di luar stroke, memang kita tidak menyarankan untuk sampai 2 jam gitu ya. Ini biasanya stroke-nya yang parah, misalnya udah bertahun-tahun, jadi yang istilahnya sulit bangun gitu ya. Kan kalau yang stroke-nya udah lama, biasanya ini sulit bangun gitu. Biasanya itu yang disarankan sampai 2 jam. Tapi untuk penyakit-penyakit lain kita tidak sarankan untuk sampai 2 jam, itu kita tidak menyarankan gitu ya. Ya. Kemudian prosedur kalau misalnya pasien atau pemirsa TA-TV ini akan ke sana, apakah harus telepon dulu atau bisa langsung datang gitu, Pak Anton? Ya, karena terapinya lama, ini kita wajib booking dulu ya. Jadi wajib booking, dan misalkan janjian jam 10, tolong nggak boleh datang telat gitu. Jadi udah janjian 10 datang lebih awal. Jadi misalkan setengah 10 atau jam 10 kurang seperempat, karena kan ada administrasinya dulu gitu. Ada kemudian kalau mau nanya-nanya juga boleh, mau nanya-nanya via telepon juga boleh, atau misalkan mau nanya-nanya tarifnya gitu ya. Kadang-kadang nanti nyiapin uangnya kurang gitu. Ini kemudian kita terbuka saja bahwa tarif untuk sekali terapi di Solo dan sekitarnya sampai Klaten maupun Jogja gitu, itu adalah 90.000 untuk 1 kali terapi gitu. Tapi kalau misalkan untuk pembelian pepaya itu bisa beli di luar gitu ya. Karena ini pepaya biasa saja, bukan pepaya hasil
khusus gitu, atau misalkan ada jampe-jampenya, itu bukan gitu ya. Ini pepaya biasa saja. Kalau misalkan di rumah punya pohonnya, pakai aja yang di rumah gitu ya. Silakan, jadi kita terbuka dan jangan sampai waktu terapinya dikurangi karena datang terlambat gitu ya. Gitu. Jadi wajib booking dulu ya pemirsa, supaya nanti waktunya bisa diatur, dan kemudian pepaya mengkal ini bisa beli di mana saja, tidak harus jenis pepaya yang seperti apa. Pepaya mengkal itu adalah pepaya setengah matang ya, betul. Setengah matang, jadi masih ada getahnya seperti itu. Kemudian apakah ini nanti pasien harus lepas baju atau bagaimana Pak Anton? Iya, jadi kalau misalkan pasiennya pria dapat terapisnya pria, itu biasanya buka baju, karena memang pijatannya dan rasa hangatnya itu langsung masuk ke kulit gitu ya. Jadi kan, tapi kalau misalkan pasiennya wanita dan terapisnya pria, itu tidak perlu buka baju, cuma jangan pakai baju yang tebal gitu, misalnya celana jeans atau baju yang ada manik-maniknya, nanti takut nyangkut di alatnya gitu ya. Nah, selain itu juga nanti kalau misalkan ada pengantar, kalau misalkan pasiennya anak-anak gitu, sebaiknya orang tuanya ikut mengantar gitu, supaya kadang-kadang kan kalau lihat orang asing kan biasanya rewel gitu ya. Atau misalkan pasangan ingin ada orang tua pengen mendampingi pasangannya supaya waktu proses terapinya bagaimana sih gitu. Itu boleh saja gitu kan, kita terbuka saja gitu ya. Oke, baik pemirsa, tidak terasa kita dibatasi oleh waktu. Pak Anton, sebelum kita tutup acara ini, ada pesan apa dulu nih, singkat saja? Iya, untuk pemirsa TA TV dimanapun Anda berada, kalau ingin pengobatan mudah, murah sebenarnya ya, dan sebenarnya kita kesembuhannya banyak ya. Jadi kalau misalkan mau lihat kesaksian pasien yang sudah sembuh, bisa dicari di YouTube ya sebenarnya, dengan kata kunci untuk searchingnya, kata kuncinya ATFG8. Nanti di situ banyak kesaksiannya, dan itu kesaksian asli dengan bahasa mereka masing-masing gitu ya. Jadi bila ada yang bilang sakit ya sakit, jadi itu memang udah apa adanya ceritanya. Dan jangan lupa setelah terapi ATF8 harus rutin, terapinya harus rutin, hindari pantangannya, ikuti anjurannya supaya kesembuhannya juga bisa cepat didapat gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton kehadirannya di TA TV. Dan pemirsa, untuk Anda yang akan datang ke ATFG8, silakan dicari yang dekat dengan kota Anda. Kebetulan untuk Solo ini juga buka setiap hari kecuali Jumat ya, dari jam 8 pagi dan terima pasien terakhir jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi silakan telepon dulu, tanpa obat, tanpa jamu, dan juga bukan magic. Kesembuhannya pun juga tuntas serta tanpa efek samping dengan biaya yang terjangkau. Saya akhiri sampai di sini. Sari Atmaja mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.